Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan kemarin berkenaan dengan al-mabadi wal asyarah dalam ilmu fiqh. Terakhir sampai apa kemarin? Fadluh ya, nisbah ya. Baik, sekarang yang keenam adalah al-wadhi. Siapa yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu? Tentunya yang dimaksud dengan al-wadhi pada pembahasan disiplin ilmu adalah siapa yang pertama kali membukukan, ya. Siapa yang pertama kali membukukan, siapa yang pertama kali memuat karya tulis khusus dalam masalah fikih. Siapa yang pertama kali memuat fikih dalam suatu karya tulis yang tersendiri, yang tidak bergabung, tidak bercampur dengan yang lain. Nah, kata para ulama bahwa yang pertama kali ya, al-wadhi dari ilmu fiqih adalah para a'imma al-mujtahidun. Para a'imma al-mujtahidun, ya, 6 Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, Malik, Syafi'i, Ahmad, ya, 6. Walaupun tentunya ini guru dan murid, ya. Yang paling pertama tentunya dari keempat mazhab ini adalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Iya. 6. Ini kalau kita berbicara siapa yang meletakkan pertama kali, ya, yakni para a'immatul madhahibil arba'ah. Walaupun kalau kita berbicara mengenai mazhab, yakni mazhab itu kan isim makan dari kata zahabah, isim makan. Baik, apa artinya zahabah? Pergi. Jadi kalau mazhab artinya ya makan zahab, ya kan, tempat yang didatangi, dia pergi untuk mendatangi suatu tempat. Itu asalnya mazhab secara bahasa, ya. Kalau kita berbicara mengenai mazhab secara istilah, yakni cara pandang atau cara pola pikir seorang ulama dalam memahami nas-nas, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, maka al-madzahib seperti ini sudah ada di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya. Di mana Yahya bin Ma'in rahimahullah atau Ali bin Madini saya ingat saya, ya, mengatakan bahwa di kalangan sahabat ada sejumlah sahabat yang diikuti mazhabnya, ya, ada sejumlah sahabat yang diikuti mazhabnya. Disebutkan diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Ini para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya dalam tanda kutip cara pandang berbeda, metodologi berbeda dalam memahami dalil. Sudah sampai sini? Ini yang dinamakan dengan mazhab. Jadi mazhab itu bukan bentukan dalam bentuk organisasi atau ada resmi yang muncul dibentuk begitu, bukan. Ya. Mazhab itu istilahnya pada dasarnya adalah pola pikir, ya, cara berpikir, cara beristidlal, cara berdalil seorang alim. Ya, saya kasih contoh saya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah." Tidak ada yang boleh salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya. Hadisnya jelas, ya, antum sudah sering dengar mungkin. Tidak ada yang boleh salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini perang setelah perang Khandak, setelah perang Khandak. Ya, jadi di sini Nabi SAW memerintahkan sahabat dari perang Khandak untuk menuju ke Bani Quraidah karena mereka berkhianat membantu pasukan sekutu untuk mengepung Madinah. Ya. Maka setelah perang Khandak tersebut berakhir, Nabi SAW bersabda, tidak ada yang boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yani pasukan sekarang berangkat ke Bani Quraidah mengalahkan mereka, dan jangan sholat asar kecuali di sana, di Bani Quraidah. Jelas? Nah, di tengah jalan waktu asar masuk. Maka para sahabat pun berbeda pandangan. Gimana nih, kita sholat asar sekarang atau nanti kita sholat asar di Bani Quraidah? Ya, udah sampai sini? Ya. Kita sholat asar sekarang karena sudah masuk waktu, atau kita ikuti perintahnya Nabi SAW, yakni tidak boleh sholat asar kecuali Bani
Quraidah. Yani kalau sampai ke sana kita maghrib, baru sholat asar di sana, walaupun sudah masuk maghrib. Karena Nabi SAW bersabda apa? Tidak boleh ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah sampai sini. Maka di sini para sahabat terbagi dua. Sebagian ada yang sholat saat itu dan sebagian ada yang tidak sholat. Mereka nanti sholatnya di Bani Quraidah. Kita sampai sini. Ya. Maka di sini lihat cara pikir, pola pikir para sahabat terhadap memahami sabda Nabi SAW, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Tidak ada yang boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian sahabat memandang hadis ini zahirnya, tekstual, secara tekstual dia pandang. Pokoknya teksnya Nabi mengatakan tidak ada yang boleh sholat asar ke Bani Quraidah. Biar sholat asar masuk di tengah jalan, tidak boleh sholat asar. Kita harus sholat asar di sana. Walaupun sampai ke sana matahari sudah tenggelam, sudah masuk maghrib, nanti di sana kita sholat asar. Jadi sebagian sahabat istidlalnya dengan apa? Teks, memandang teks. Sementara sahabat yang sholat di tengah jalan, mereka tidak memandang teksnya. Mereka memandang apa? Maknanya. Mereka mengatakan, baik, Nabi kan bersabda seperti itu, betul. Tapi kan beliau juga sudah bersabda mengajarkan kepada kita waktu-waktu sholat. Asar waktunya dari sini sampai ini, waktunya sudah jelas. Di hadis yang lain Nabi mengatakan asar waktunya dari sini sampai sini. Nah sekarang waktunya sudah masuk. Kalau kita tunggu sholat asar di Bani Quraidah, matahari sudah tenggelam, habis waktu asar. Maka apa? Kita sholat asar tetap di jalan. Adapun maksud Nabi SAW adalah jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya kita disuruh cepat-cepat menuju ke sana, kemudian mengalahkan mereka supaya kita bisa sholat asar di sana. Tapi kalau misalnya tidak keburu, ya sudah sholat asar dalam waktu, jangan sampai keluar. Kita sampai sini. Ini satu hadis ini, tapi para sahabat sudah berbeda cara memandangnya. Ini namanya madhab, pola pikir terhadap dalil. Yang sampai ini, cara memahami dalil, cara beristidlal dengan dalil. Maka di zaman sahabat sudah ada ini dua mazhab besar. Satu memandang zahir teks dan satu memandang apa? Makna, bukan teksnya, tapi konteksnya yang dipandang. Lihat sampai sini? Ya. Ini menunjukkan pada kita bahwa cara berpikir dalam memahami dalil atau istidlal dari zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena itulah sudah disebutkan tadi dari ucapan Ali bin Madini bahwa di zaman para sahabat Nabi SAW ada 3 sahabat yang memiliki mazhab. Artinya para ulama setelahnya semua berpulang mazhabnya ke 3 orang sahabat ini. Cara pikirnya kemudian ada 3 metode. Di Madinah, di kota Madinah, ketika itu ada 2 orang sahabat. Yang pertama Zaid ibn Thabit, alim dalam faraid, dan Abdullah ibnu Umar. Itu di Madinah. 2 orang sahabat di kota Madinah. Di Mekah ada Abdullah bin Abbas. Abdullah ibnu Abbas. Dan di Al-Kufah ada Abdullah bin Mas'ud. 3 orang sahabat yang dimaksud oleh Ali bin Madinah adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Mas'ud. Zaid bin Sabit dalam hal ini sama dengan Abdullah bin Umar, fuqaha di Madinah. Jelas? Bagaimana dengan sahabat-sahabat besar? Abdullah bin Abbas mewarisi ilmu dari Umar dan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq tidak punya banyak waktu untuk menyebarkan ilmu karena beliau cuma 2 tahun dan punya tugas yang berat mengembalikan Madinah, sehingga beliau tidak terlalu terjun dalam pengajaran begitu. Beliau fokus mengurus negara ketika itu. Iya. Yang punya banyak waktu menyebarkan ilmu adalah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan juga ya. Iya. Nah, jadi di zaman itu, di zaman setelah Nabi SAW wafat, kemudian para sahabat-sahabat senior sudah wafat semua, yang sudah tua-tua, ya. Fikih di tengah-tengah para sahabat dan tabi'in berpulang kepada 3 ini. 4 dengan Zaid bin Sabit. Semua berpulang ke situ. Kita sampai sini?
Kemudian ilmu mereka diwariskan oleh murid mereka masing-masing. Abdullah bin Umar dan Zaid bin Sabit diambil fikihnya oleh Nafi' Maula Ibnu Umar. Iya, Maula Ibnu Umar. Abdullah bin Abbas diwariskan ilmunya fikihnya oleh Amr Ibnu Dinar. Amr Ibnu Dinar. Sementara Ibnu Mas'ud oleh Alqamah bin Waqqas. Nah, kemudian ini juga saya lupa, di sini ada juga Salim ya. Salim bin Abdullah bin Umar, anaknya Abdullah bin Umar sendiri, Salim. Beliau salah seorang fuqaha Sabah, fuqaha Madinah. Salim bin Abdullah bin Umar. Iya. Jadi di Madinah ada dua orang yang mewariskan ilmu dari dua sahabat ini, yakni Nafi dan Salim. Nafi maulanya Abdullah bin Umar, Salim putranya Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar. Kemudian Salim diambil fikihnya oleh Imam Az-Zuhri. Oleh Imam Az-Zuhri. Amr bin Dinar oleh murid senior beliau Sufyan Ibnu Uyainah. Sementara Alqamah bin Waqqas diambil oleh Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Baik. Kemudian Az-Zuhri diambil oleh Imam Malik, ilmunya oleh Imam Malik. Di mana Nafi, Malik juga langsung mengambil dari Nafi. Nah, kemudian Imam Malik rahimahullah diambil ilmunya oleh Imam Syafi'i. Ini seharusnya juga merah. Nah, Sufyan ibn Uyainah juga Imam Syafi'i. Ibrahim An-Nakhai ini ke Hammad ibn Abi Sulaiman. Ibn Abi Sulaiman baru ke Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ke Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri kemudian diambil oleh Imam Ahmad ilmunya, Al-Imam Ahmad. Ini saja. Labas. Imam Ahmad. Yang mana Imam Ahmad juga mengambil hadis ilmu dari Sufyan ibn Uyainah. Kemudian saya gambarkan semua. Saya lupa juga, di sini juga ada dari Mesir, sahabat dari Mesir.
Mesir ini sahabatnya adalah Abdullah bin Amr ibnu Amr ibnu Al-As. Abdullah bin Amr ibnu Al-As di Mesir. Kemudian saya lupa sini rinciannya, nanti kita akan tambahkan. Kemudian sampai kepada zamannya A'immah, yakni Al-Laits ibnu Sa'ad. Beliau juga punya mazhab sendiri. Al-Laits ibnu Sa'ad. Al-Laits ibnu Sa'ad ini kemudian diambil juga ilmunya oleh Imam Asy-Syafi'i. Baik, ini jalurnya. Jelas ya? Muhammad ibn al-Hasan Syaibani, pakai shin, Syaibani. Nah, ini mazhab dari zaman sahabat sampai kepada para a'immah yang kita ketahui dari a'immatil madzahib. Perhatikan, maka di sini kita punya mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, Al-Laits ibnu Sa'ad, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, dan mazhab Imam Ahmad. Dan setiap dari a'immah ini mereka punya pola pandang tersendiri terhadap dalil. Mereka punya cara pandang tersendiri yang mereka mewariskan dari siapa? Dari sahabat, bukan mereka yang munculkan. Jelas? Jadi perbedaan antara mazahib ini, cara berfikir ataupun cara beristidlal dengan dalil yang ada dari para a'immah itu bukan dari siapa? Dari para zaman sahabat sudah beda. Sudah ada perbedaan cara pandang seperti itu. Ya. Namun kemudian lebih dalam tanda kutip lebih diformalkan dalam bentuk mazhab setelah dari para imam ini, murid-muridnya imam ini yang menyebarkan. Orang yang berguru sama Imam Abu Hanifah, dari banyak sekali jumlah ulama yang belajar kepada Abu Hanifah, mereka mengikuti pola pikir cara pandangnya Imam Abu Hanifah. Dikatakanlah ini Hanafiyah, yakni orang-orang yang cara pandangnya terhadap dalil sama seperti Imam Abu Hanifah yang beliau wariskan dari Abdullah bin Mas'ud. Mazhab Imam Malik, semua murid-murid orang-orang yang berguru kepada Imam Malik kemudian seterusnya sampai ke bawah sampai di zaman ini, ya, mereka memandang dalil dengan cara pikirnya, pola pandangnya Imam Malik. Dikatakanlah mereka Malikiyah. Nisbat kepada Imam Malik. Ya. Demikian pula Syafi'i, demikian pula Ahmad. Demikian pula Al-Laits bin Sa'ad. Ya. Cuman Al-Laits bin Sa'ad ini mazhab beliau punah. Ada beliau mazhab tersendiri, cara pandang tersendiri, tapi punah. Kenapa punah? Karena tidak ada murid-murid yang melanjutkannya, yang menyebarkan pemikirannya, cara berdalilnya, punah. Jelas sampai sini? 6. Jadi kalau kita mengatakan yang meletakkan dasar ilmu fikih pertama kali dari zaman sahabat sudah ada, cuman yang kemudian menuangkan dalam bentuk karya tulis adalah para a'immah ini, al-a'immatul madzahib. Imam Abu Hanifah, ya, beliau punya, bukan dia yang nulis sebenarnya, murid-murid beliau yang mengumpulkan fatwanya, mengumpulkan fatwa-fatwanya Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Malik juga ada murid-muridnya yang mengumpulkan. Imam Malik tidak punya karya tulis dalam fikih, tidak punya. Sudah sampai sini? Imam Ahmad juga tidak punya karya tulis dalam fikih. Satu-satunya imam yang punya karya tulis dalam fikih lengkap adalah Imam Syafi'i. Ya.
Hanyalah Imam Syafi'i yang punya karya tulis yang ditulis dengan apa yang bersumber dari beliau secara langsung, diimla kepada murid-muridnya. Nah, udah ya. Nah, kalau kita lihat dari poros ilmu para ulama, ya, kita bisa melihat bahwa poros ilmu dari semua para ulama sepeninggalnya berpulang kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Semua porosnya kembali ke beliau. Karena itulah mazhab beliau yang paling lengkap, paling banyak masailnya, dan paling menggabungkan antara teks dan konteks. Teks, konteks. Sebelum Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala datang, dulu ada pergolakan besar antara mazhabnya atau madrasahnya ahli hadis. Ahli hadis itu Makkah dengan Madinah, dikatakan ahlul hadis. Adalah apa? Hadis. Dengan madrasahnya Kufah dikatakan ahlu ar-ra'i. Ahlul ra'i. Ahlul hadis artinya mereka banyak hadis di tengah-tengah mereka beredar. Karena kan Makkah dengan Madinah pusatnya. Ya, Makkah dan Madinah banyak sahabat, sehingga hadis Nabi itu banyak tersebar di Makkah dan Madinah. Sehingga mayoritas pendalilan mereka berdalil dengan apa? Hadis. Terpaku sama teks hadis. Lihat sampai sini? Pada teksnya hadisnya. Sehingga di kalangan ahli hadis itu jarang menggunakan kias, ra'yu itu jarang. Ya, karena banyak hadis. Di sisi lain di Kufah dikatakan ahlul ra'yi. Kenapa ahlul ra'yi? Bukan artinya mendahulukan ra'yu, mendahulukan pendapat dari hadis, bukan. Di Kufah itu sedikit hadis. Kenapa? Karena sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ulama besar, ulamanya sahabat, tapi beliau tidak banyak meriwayatkan hadis. Dan plus beliau meninggal lebih cepat dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Sehingga hadis Nabi SAW di Kufah tidak terlalu tersebar. Tidak terlalu banyak maksudnya. Sedikit yang mereka tahu tentang hadis Nabi SAW. Plus ditambah lagi di Kufah di zamannya Ali bin Abi Thalib, ya, setelahnya Syiah Rafidhah berkembang, banyak hadis-hadis palsu. Banyak hadis-hadis palsu. Yang itu mendesak Imam Abu Hanifah untuk banyak berijtihad dengan kias dan semacamnya. Setiap kali ada masalah ditanyakan atau ada masalah baru ditanyakan kepada Imam Abu Hanifah. Ya, mau cari hadis, tidak ada hadis dalam masalah itu. Kalaupun ada hadis, khawatirkan ini hadis palsu misalnya dan semacamnya buatannya orang Syiah. Akhirnya apa? Beliau mau tidak mau harus berijtihad. Sehingga di madrasah Ahlul Ra'i mengunggulkan apa? Kias kebanyakannya. Hadis ada mereka berdalil, tapi kan namanya terbatas jumlah hadis beredar di Mekah. Di Kufah. Jelas ya? Nah, sampai di zamannya Imam Malik dengan Abu Hanifah, ya, ini terjadi pergolakan besar antara Ahlul Hadis dengan Ahlul Ra'i. Dan saling membid'ahkan satu sama lain. Ya. Yang ekstrim, yang fanatiknya di madrasahnya Ahlul Hadis menuduh Ahlul Ra'i ini menyelisih hadis. Ini ada hadisnya kok diselisih gitu. Ya. Dan sampai sini kenapa? Terpaku pada teks hadis. Yang ini juga mengatakan ini terlalu kaku. Terlalu kaku. Pokoknya hadis begitu tuh diamalkan secara teksnya tanpa melihat konteks. Tidak menggunakan apa? Qiyas dan semacamnya. Sehingga terjadi pergolakan besar. Ini tentunya di oknum-oknum ya, oknum-oknum yang ribut. Nah, sampai datang Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengambil fikih hadis dari Malik dan mengambil fikih ra'yi dari Imam Abu Hanifah lewat perantaran muridnya, karena Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama dengan Abu Hanifah meninggal, tahun 150 Hijriah. Ya. Melalui murid beliau Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Ya, kalau kita mau tarik garis lurus sebenarnya, atau labas. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengumpulkan ilmunya Ahlul Hadis dengan Ahlul Ra'i. Beliau mengumpulkan keduanya. Beliau mengambil pemahaman tekstual dari Imam Ahlul Hadis, madrasahnya Ahlul Hadis,
tapi juga mengambil kias, ya, konteks dari mana? Madrasahnya ahli raih, sehingga berkumpul pada beliau semua jenis ilmu itu, 2 jenis ilmu di madrasah besar ini. Kemudian setelah beliau mengumpulkan 2 ilmu ini, beliau dalam tanda kutip meramu untuk membuat formula baru, pola pikir yang baru terhadap dalil, yaitu menggabungkan antara teks dengan konteks, enggak lagi salah satunya. Lahirlah dikenal dengan nama mazhab Syafi'i. Yani beliau mengeluarkan pola pandang baru yang berbeda dari pola pandangnya Malik dan Abu Hanifah. Beliau ramu keduanya, meramu keduanya untuk melahirkan cara pandang baru. Setelah lahir mazhab Syafi'i, beliau ke muridnya Imam Malik, kemudian beliau ajarkan, beliau beritahukan kepada mereka tentang penggunaan kias yang benar, bahwa itu penting, tidak hanya lihat teks hadis begitu mentok-mentok dipahami seperti itu, enggak, butuh konteks dalam memahami hadis. Beliau juga ke murid-muridnya Imam Abu Hanifah, beliau beritahukan pada mereka, ini ada hadis seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi beliau yang apa? Membuat informasi itu bertukar, mengalir. Jelas? Ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, murid dari Imam Syafi'i, kata beliau, kanal fiqhu, ya, maqfulun ala ahlihi, ya, hatta ja'a Syafi'i. Bahwa fikih itu dulu terkunci, ya, terkunci terhadap para fuqaha sampai datang Imam Syafi'i rahimahullah taala yang membuka gemboknya untuk mereka. 6. Ditambah lagi beliau mengambil ilmu juga dari Al-Laits bin Sa'ad, sehingga setidaknya ada 3 mazhab besar yang beliau wariskan Imam Syafi'i: mazhabul Laits, mazhab Malik, dan mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam hadis cukuplah menunjukkan keunggulan Syafi'i dalam hadis, beliau punya guru Malik dengan Ibnu Uyainah, dua-duanya imam hadis di Hijaz, Malik dan Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Baik. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa kita fokus ke mazhab Imam Syafi'i dalam fikih. Kenapa? Karena madrasah atau mazhab Imam Syafi'i mengumpulkan ilmu dari para pendahulunya, berpulang kepada beliau. Lebih lengkap, lebih luas, lebih banyak masailnya dibandingkan yang lain. Ini alasan mengapa di madrasah kita, di ma'had kita fokus kepada Imam Syafi'i. Alasan yang kedua, kenapa fokus dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, adalah karena ini adalah mazhab ahli balad, mazhab negara kita. Di Indonesia mazhab resminya adalah mazhab Imam Syafi'i. Itu mazhab resmi negara. Sebagaimana di Saudi mazhab resmi negaranya Hanabilah, bukan Malik, bukan Abu Hanifah, Hanabilah. Otomatis semua kebijakan pemerintahan keagamaan dari atas sampai bawah mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Ahmad. Kalau di Indonesia mazhab Imam Syafi'i. Dan para guru-guru kita, para alim ulama telah memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu bahwa dalam belajar fikih, mulai belajar fikih dari mazhab penduduk negerimu. Kenapa? Supaya tidak banyak clash, tidak banyak ribut dengan penduduk negeri. Kalau kita lihat kenyataan di zaman sekarang, kawan-kawan salafin, ya, kenapa terlalu banyak menghukumi bid'ah amalan-amalan lain? Karena dia tidak kenal mazhab Imam Syafi'i, sehingga ributnya hanya dalam masalah fikih. Ributnya dalam masalah fikih, bukan dalam masalah akidah. Kenapa? Karena mereka tidak kenal, tidak pelajari. Nah, itu yang menjadi iskal. Dakwah sulit masuk ke masyarakat diantara sebabnya karena dari awal sudah berbeda, dan masyarakat tidak melihat akidah biasanya. Mereka memandang yang nampak-nampak saja. Sholat mau beda sama saya, berarti kau begini. Wudu mau beda sama saya, berarti kamu begini. Kan begitu. Sehingga sudah ada antipati terlebih dahulu. Nah, untuk mengurangi kelas-kelas seperti, menghindari kelas seperti ini, para ulama mengingatkan dari zamannya siapa, Al-Hafidz Ibnu Rajab,
Al-Hambali rahimahullahu taala, ya. Bahkan sebelumnya sampai di zaman-zaman sekarang, ya, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, dan para masyayikh yang lain, mereka mewasiatkan kepada para penuntut ilmu untuk menuntut ilmu fikih sesuai dengan mazhab penduduk negerinya. Nah, sampai sini, karena di kalangan kawan-kawan salafiyin kebanyakannya berporos ke Hanabila, walaupun tidak juga, karena salafiyin fikihnya tarjih artinya ngacak, mau diambil di masalah tohar ambil dari Malik, masalah tohar ini dari ambil dari sini, ngacak gitu. Akhirnya tidak ada pola pikir satu gitu, ngacak. Nanti kita akan jelaskan itu tidak salah, tapi bukan pada tempatnya. Enggak salah, tapi belum pada tempatnya. Dan kalau kita lihat dari para imam, semua dari zamannya Imam Abu Hanifah, beliau lahir 150 tahun, abad kedua Hijriah. Dari abad kedua sampai sekarang abad ke-15 Hijriah, tidak ada satupun ulama yang sampai dalam jenjang ijtihad kecuali belajar fikihnya dimulai dari satu mazhab dulu. Semuanya. Sebut siapapun ulama dari kalangan mujtahid dari abad kedua Hijriah sampai abad ke-15 sekarang, sebut siapa ulama, kecuali semuanya pasti bermazhab di atas satu mazhab. Tidak ada yang tidak. Sampai sini Ibnu Taimiyah Hanabilah, jelas Hanabilah. Semua pendapat-pendapat beliau hampir semuanya Hanabilah. An-Nawawi Syafi'i, Ibnu Rushd Maliki, Ibnu Abdul Bar Maliki, ya, semuanya seperti itu. Sampai di zaman kita sekarang, Syekh Ibnu Utsaimin Hanabilah, Ibnu Baz Hanabilah. Dan sampai sini Hanabilah. Syekh Albani awalnya Hanafiyah, mazhab Hanafi, mazhab beliau. Ya, Imam Syaukani mazhabnya Zaidiyah. Asalnya Zaidiyah salah satu sekte Syiah Rafidhah, Syiah. Ya. Imam Syaukani rahimahullah. Jadi semua mujtahid tidak akan mungkin dia jadi mujtahid kecuali di awal dia belajar fikih dengan satu mazhab dulu. Satu mazhab. Pahami dulu satu mazhab, baru kamu belajar yang lain. Dari awal, bukan dari awal belajar baru kenal fikih sudah diperkenalkan ini pendapat ini pendapat ini pendapat ini, ya, yang benarnya adalah ini. Pusing. Dia tidak akan memiliki pondasi yang kokoh. Bagaimana mungkin dia akan bisa memiliki pondasi yang kokoh kalau dia tidak punya pondasi yang kuat dari awal? Ini, jelas sampai sini? Tidak punya pondasi yang kuat. Dia harus pegang, kuasai satu mazhab dulu. Kalau dia sudah kuasai, baru dia memandang mazhab-mazhab yang lain. Kemudian menentukan yang mana yang lebih kuat, yang selama ini saya pelajari atau apa? Yang lain. Tapi itu tidak akan mungkin dilakukan kecuali dia sudah punya basic yang kuat. Ya. Ada sampai sini? Semuanya seperti itu. Jadi inilah metode belajar fikih para ulama as-salaf. Inilah metodenya para ulama as-salaf. Dari abad kedua Hijriah. Kalau dia mengatakan mazhab tidak ada di zaman sahabat, ada di zaman sahabat mazhab ada. Cuman tidak ada resmi dikatakan mazhabnya Ibnu Abbas. Enggak. Ali bin Madini mengatakan di zaman sahabat ada 3 sahabat yang diikuti mazhabnya. Ada sampai sini? Jadi mazhab sudah ada di zaman sahabat. Cuman ya tadi bukan dalam bentuk formal seperti di zaman-zaman belakangan. Tapi madrasah itu sudah terbentuk. Madrasah Madinah, madrasah Mekkah, madrasah Kufah, madrasah Mesir sudah ada semuanya. Madrasahnya masing-masing, di mana setiap murid mengikuti pola pikir gurunya. Jelas sampai sini? Karena itulah dalam mempelajari dalam ilmu furu' fikhiyah, para ulama menyebutkan dua jenis ilmu. Dua jenis ilmu. Sini saja sedikit. Mereka menyebutkan ada ilmu fiqhi dan ada ilmu khilaf. Ini dua hal yang berbeda. Ilmu khilaf itu ilmu perbandingan mazhab yang dikenal sekarang dengan sistem tarjih. Dalam masalah ini ada 3 pendapat. Ini pendapat pertama, kedua, ketiga. Ini mazhabnya imam ini. Kemudian masing-masing dalilnya ini. Kemudian yang benarnya adalah ini. Dalam fiqhul khilaf, perbandingan mazhab. Jelas? Yang kedua namanya ilmu fikih. Ilmu fikih. Nah, para ulama kalau mengatakan ilmu fikih, maka maksudnya belajar fikih dengan satu mazhab. Itu maksudnya ilmu fikih.
Terserah kamu mau belajar fikih dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah, dengan Imam Malik, Imam Ahmad, terserah. Ya. Tapi orang belajar fikih itu dari awal dengan satu mazhab, tidak lompat-lompat kemana-mana. Nanti setelah dia sampai ke level di atasnya, sudah sampai dalam levelnya An-Nawawi, semacam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, dan seterusnya, mereka sudah bisa keluar dari mazhab mereka. Kenapa? Karena sudah punya ilmu, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Itulah yang dikenal dengan ilmu khilaf. Ilmu khilaf ini ilmu perbandingan mazhab. Jadi ilmu khilaf nanti dipelajari kalau orang sudah kuasai ilmu fikih, baru nanti ke sana nanti ilmu khilaf. Dan ini hal yang dimaklumi, hal yang sangat jelas kan begitu. Hal yang sangat jelas. Orang itu tidak terjun dalam mempelajari mazhabnya Khawarij, Mu'tazilah dan selainnya kecuali dia sudah kokoh di akidah Ahlus Sunnah. Kalau akidah Ahlus Sunnah belum kokoh, dia kemudian mengenal mazhab-mazhab lain, bahaya. Nggak sampai sini? Bahaya. Kalau dia belum memahami metode berdalil dengan akal di kalangan Ahlus Sunnah, kemudian belajar filsafat, repot. Belajar ilmu kalam, repot. Tapi kalau dia sudah kuat, seperti yang Ibnu Taimiyah, dengan mudah mereka akan menyanggah. Maka sama seperti di sini. Ilmu fikih itu pondasinya dibangun dengan belajar fikih di atas satu mazhab. Udah sampai sini? Dibangun di satu mazhab. Yani kamu bentuk dulu pondasimu kuat di satu, kenal dulu salah satunya, terserah yang manapun dari mazhab yang ada, kenal dulu salah satunya. Kalau sudah punya basic, kamu sudah lengkapi dengan bahasa Arab, usul fikih, mustalahul hadis, sudah sampai dalam jenjang di mana engkau sudah bisa untuk beristidlal dengan dalil itu, sudah bisa melihat dan memahami istidlalnya para ulama. Silakan kamu berpindah ke ilmu khilaf, baru kamu tahu mazhab yang lain apa pendapatnya. Adapun dari awal belajar fikih sudah direcokin kepalanya dengan pendapat-pendapat yang ada, nggak bisa. Dan ini dalam semua ilmu seperti itu. Dalam nahwu ada beberapa mazhab, ya kan? Dalam yang paling besar, dalam mazhab nahwu yang paling besar ya mazhabnya Basriin sama Kufiin. Tapi coba belum belajar apa-apa baru belajar nahwu sudah diperkenalkan ini mazhabnya Basriin, Kufiin. Nggak bisa belajar nahwu dia, nggak bisa kuat. Dari awal sudah direcokin dengan perbedaan pendapat. Tapi dari awal kita belajar nahwu Ajurromiyah. Ajurromiyah itu kebanyakannya 80%-nya atau lebih mazhabnya Kufiin dalam nahwu. Tapi kita tidak dipusingkan dengan itu. Pokoknya belajar saja. Ya. Karena penuntut ilmu awal bukan pikirannya itu perbandingan, bukan. Kamu belajar dengan satu pondasi dulu. Jelas? Itu cara belajarnya para ulama salaf turun temurun di atas satu pondasi. Kalau satu pondasi tidak kuat, kamu mengenal pondasi lain ngapain? Ya, akhirnya milih-milihnya dengan hawa nafsu. Ya, atau seenak-enaknya atau setenang-tenangnya. Datang ustadz ini, oh ya itu diikuti pendapatnya. Bulan depan datang Tabligh Akbar ustadz baru bawakan masalah yang sama beda pendapatnya. Oh kayaknya itu lebih bagus, pindah lagi ke situ. Ya, datang ustadz yang lain dan dianggap lebih berilmu, pindah lagi. Akhirnya begitu aja kerjanya. Kenapa? Karena tidak kuat, tidak punya pondasi yang kuat. Sehingga fikihnya berubah-ubah, dapat yang baru pindah lagi. Ya. Yes? Beda dengan para imam yang pindah-pindah pendapat karena memang berdasarkan ilmu. Ini tidak. Sampai sini, maka dia harus punya pondasi yang kuat di satu disiplin ilmu dulu. Dalam fikih dia harus mantap di satu mazhab. Dalam nahwu harus mantap di satu mazhab dulu. Ya, misalnya kalau kita di Indonesia rata-rata Ajurromiyah Kufiin, mazhabnya Kufiin. Ya sampai sini, mazhabnya Kufiin yang diikuti dalam nahwu. Dalam akidahnya Ahlus Sunnah tentunya. Akidahnya Ahlul Hadis, Ahlul Athar. Ya. Mantapkan dulu akidah itu. Jelas? Nah, setelah itu kalau kamu sudah mantap, sudah kuat, sudah banyak, sudah kuasai itu di akidah, kamu sudah bisa belajari akidahnya Asy'ariyah apa, untuk lihat kesalahannya apa, ahli kalam ini, Mu'tazilah ini, baru belajar yang lain. Dalam nahwu setelah kamu sudah bisa kuat, baru kenal ini mazhabnya Basriin di sini apa, Kufiin apa, Baghdadiyun apa, yang mana kira-kira yang lebih tepat. Dalam fikih juga seperti itu. Setelah bagus di satu mazhab, sudah kuasai satu mazhab, dalam tanda kutip kuasai ya, bukan kuasai sampai setidaknya dia sudah punya pondasi yang kuat di satu mazhab, baru kamu lihat oh mazhabnya yang ini apa, kira-kira yang di tempat mana.
Ini yang dilakukan oleh para imam kita. Imam Nawawi rahimahullah, beliau punya ikhtiarat. Ikhtiarat itu pendapat-pendapat yang Nawawi selisihi mazhab aslinya Syafi'i. Karena mereka bukan bertaklid. Ketika mereka sudah sampai jenjang itu, mereka tidak bertaklid lagi. Ibnu Taimiyah punya ikhtiarat, pendapat-pendapat di mana Ibnu Taimiyah menyelisihi mazhab aslinya, yaitu Hanabilah. Adapun kewajiban bagi penuntut ilmu, tidak lain tidak bukan taklid di awal. Kamu belum bisa ngapa-ngapain kalau selain mengikut saja. Sampai sini, taklid. Dan diantara hal yang diantara perkara mendasar yang mengakibatkan banyak sekali pola pikir yang berkembang yang keliru adalah pemahaman bahwa taklid diharamkan secara mutlak. Ini hal yang tidak benar. Ini pemahaman yang keliru dari dasarnya. Sudah sampai sini? Pemahaman yang keliru dari dasarnya. Taklid hanya diharamkan bagi orang yang sudah bisa beristidlal dengan dalil, sudah bisa dalam tanda kutip, sudah bisa bermuamalah langsung dengan dalil. Adapun yang tidak bisa bermuamalah langsung dengan dalil, mau diapakan? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Orang tidak bisa bahasa Arab, disuruh buka Sunan Abu Dawud terus pahami sendiri? Tidak, taklid, ikut gurumu. Ikut gurumu. Sudah sampai sini? Ya. Maka kewajiban bagi penuntut ilmu pemula adalah ngikut taklid sampai pada jenjang dia sudah bisa, dia sudah punya alatnya sendiri, baru dia bisa keluar memilih mana yang lebih tepat. Demikian cara belajar para ulama berabad-abad, dari abad 2 Hijriah sampai di zaman sekarang. Begitu cara belajarnya para ulama mujtahidun. Tidak ada yang keluar dari cara metode ini kecuali segelintir orang. Ya. Sampai sini? Ya. Karena itu tidak akan didapatkan, seorang tidak akan menjadi faqih, tidak akan menjadi mujtahid, ya, kecuali dengan belajar fikih dengan metode mazhab satu. Terserah dia mau pilih yang mana, fokus dulu satu mazhab, masa kuasai mazhab itu, ya, sesuai dengan, dan yang paling afdal sesuai dengan mazhab negara, supaya tidak ada penyelisihan. Ya, tidak berbeda dengan kaum muslimin. Di Saudi tentunya dari SD, dari TK mungkin semuanya Hanabilah buku-buku pelajarannya. Karena mazhab negara mereka seperti itu. Jelas ya? Ya. Nah, ini pembahasan sedikit, saya meluas sedikit dalam pembahasan al-wadhi, masalah yang ke-6, untuk mendapatkan gambaran, ya, tentang pentingnya mempelajari fikih di atas satu mazhab. Plus bahwa mazhab yang dipilih, kenapa bukan mazhab Imam Ahmad yang kita pelajari? Yani kalau ada yang fokus belajar mazhab Imam Ahmad tidak apa-apa, dan itu bagus. Yang penting fokus di mazhab Imam Ahmad, jangan nyebrang ke Syafi'i. Jangan nyebrang ke Syafi'i dulu, jangan nyebrang ke Malik. Fokus saja di mazhab Imam Ahmad. Tidak ada masalah. Ya. Cuman karena di Indonesia mazhabnya Syafi'iyah, maka kita fokus ke situ. Jelas sampai sini? Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan al-wadhi. Yang ke-6, masalah yang ke-6 yaitu apa? Al-wadhi. Siapa peletak dasar ilmu nahwu? Ya. Bahwa dasar-dasarnya sudah ada dari zaman sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, diwarisi oleh murid-muridnya. Nah, yang ketujuh apa? Al-ismul istimdadu hukmu syari'. Yang ketujuh al-ism. Apa nama ilmu ini? Dikenal dengan istilah ilmu al-fiqhi. Ya, namanya adalah ilmu al-fiqh. Ya. Atau ada juga mengatakan al-fiqhul asghar. Nah, fikih apa? Kecil. Nah, dikatakan fikih kecil, yakni karena al-fiqhul akbar itu akidah. Ada juga yang menamakan ilmu al-furu'. Ya, ilmu al-furu' atau furu'uddin. Cabang-cabang ilmu al-furu'. Ya, ini terlepas benar tidaknya penamaan ini, tapi intinya ada yang menamakan seperti ini di kalam ulama. Kalau mendapati di buku-buku dikatakan ilmu al-furu' atau furu'uddin, itu fikih. Ya. Ini namanya. Ada juga yang menamakannya dengan ilmu al-halal wal haram. Al-halal wal haram. Dan ada yang menyebutkan ilmu al-ahkam asy-syar'iyyah. Ilmu al-ahkam asy-syar'iyyah. Ini nama-namanya ilmu fikih.
Ini berkenaan dengan ismu namanya ilmu fiqh atau al-fiqhul asghar atau ilmu furu' atau ilmu halal wal haram atau ilmu al-ahkam asy-syar'iyyah. Kemudian yang yang kedelapan istimdad. Dan yang ketujuh tadi apa? Al-ism. Ini nama-namanya ya tadi, al-fiqh, al-fiqhul asghar, al-halal, al-furu', al-halal wal haram wal ahkam asy-syar'iyyah. Yang kedelapan adalah al-istimdad. Istimdad itu dari mana referensinya ilmu fikih? Ilmu fikih itu referensinya adalah adillatu at-tafsiliyah, dalil-dalil spesifik yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, hadis, al-ijma', al-qiyas, dan ada yang lain. Ini dalil yang muttafaq alaiha, dalil yang disepakati oleh para ulama. Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Semua mazhab yang mu'tabar dalam hal ini sepakat akan 4 dalil ini. Berdalil dengan Quran, Sunnah, qiyas, dan ijma'. Ada dalil lain selain dari ini, tapi mukhtalaf, diperselisihkan. Sebagian mazhab berdalil dengannya, sebagian yang lain tidak. Nah, ini yang saya katakan, ini asal pula pikirnya berbeda. Ya, seperti misalnya qaulus sahabi, ucapan sahabat. Apakah ucapan sahabi hujjah atau bisa dijadikan dalil atau tidak? Tidak ada Quran, tidak ada hadis, tidak ada ijma', tidak ada qiyas, ada ucapan sahabat. Boleh nggak diambil berdalil? Jelas? Imam Ahmad membolehkan berdalil, ya hujjah. Syafi'i mengatakan bukan dalil, qaulus sahabi. Jelas? Imam Ahmad mengatakan dalil. Apalagi misalnya amalu ahli Madinah, amalannya ahli Madinah, ya. Masuk akal dalilnya, karena kan Nabi SAW tinggal di Madinah, ya kan, sehingga amalan turun-temurun yang diwariskan di penduduk Madinah besar kemungkinan dari Nabi SAW, kan begitu. Karena itulah amal ahli Madinah bisa dijadikan dalil menurut Imam Malik, yang lain tidak, mengatakan tidak, biar amal ahli Madinah bukan dalil. Imam Malik mengatakan dalil. Dan ada yang lain, ada al-istihsan, ya, al-masalihul mursalah, dan seterusnya. Ada yang jelas ini dalil yang muttafaq, yang disepakati, semua mazhab berdalil dengannya, yang mu'tabar, ya. Adapun selainnya maka itu ada khilaf dalam penggunaannya. Nah, ini kita sudah bisa pahami mengapa banyak lahir khilaf, karena dari asal memang asalnya berbeda. Baik. Yang ke-9, hukum syari'. Hukum syari' ini apa? Hukum mempelajarinya. Ilmu fikih kadang fardu ain, kadang fardu kifayah. Mempelajari fikih fardu ain kalau berkenaan dengan dasar-dasar ibadah yang wajib diketahui oleh setiap muslim, cara wudu, cara sholat, cara membersihkan najis, ya. Pokoknya tohara, sholat, nah, itu fardu ain, itu semua orang melakukannya. Pada perempuan tambahi haid dan nifas, laki-laki juga wajib sih sebenarnya, karena dia akan ada punya perempuan di bawahnya. Nah, bagi petani, ya hukum-hukum berkenaan dengan petani. Yang pedagang, hukum-hukum berkenaan dengan profesi dia.
Ya. Dokter yang ini ya dia harus punya fikih dalam setiap kebutuhan dia sehari-harinya. Itu fardu ain, mempelajari fikih sebatas apa? Sebatas yang berhubungan dengan apa? Keseharian dia berupa ibadah atau muamalah dan seterusnya. Sementara kelebihan daripada itu namanya itu hukumnya fardu kifayah. Misalnya apa, orang miskin atau penuntut ilmu yang tidak punya harta yang mau belajar fikih zakat, ya fardu kifayah. Karena kamu bukan untuk kamu amalkan, kamu tidak mengamalkannya. Orang miskin, belajar haji, ya fardu kifayah. Ya, yang bukan pedagang belajar fikih buyuk jual beli, ya fardu kifayah. Jadi kelebihan dari apa yang dibutuhkan keseharian itu mempelajarinya fardu kifayah, fardu kifayah. Yang sudah dibahas juga di Adabud Daris wal Mudaris ya di awal. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah masailu al-fiqh. Apa masailnya fikih? Ya itulah yang kita baca di buku-buku fikih. Ya. Itulah yang kita baca di buku fikih. Salatul Idaini sunnatun muakkadah. Salat Idul Fitri, Idul Adha sunnah muakkadah. Itu masail fikih. Itu masailnya. Pokoknya semua yang dibahas dalam fikih itu masail fikih namanya. Dalam bab air, dalam bab bujat atau apa aniyah bujana, dalam bab siwak, semua kalimat-kalimat yang disebutkan oleh para fuqaha apa? Dalam buku-buku fikih itulah masail fiqhiyah. Itulah masailnya. Sama kalau dalam nahu, masail nahu adalah al-fa'il marfu, ya, marfu'at sab'ah, baik, mansubat samaniyat asyar, itu masail fikih. Masail nahu. Baik, ini selesai berkenaan dengan masalah mabadi' ilmu fikih. Wallahu taala a'lam bis-shawab. طيب نكتب بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.